Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa Ani Putri dengan NIM 0703222030. Saya dari kelas Matematika 2, Program Studi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, di sini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah kami, yaitu kontrol optimal. Nah, salah satu metode di dalam kontrol optimal yaitu adalah Pointrygain Maximum Principle atau yang biasa dikenal dengan PMP. Oke, baik, langsung saja. Di sini, sebelum kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan metode PMP itu, kita harus mengetahui dulu kira-kira gimana ya kontrol optimal itu sejarahnya. Kontrol optimal itu memiliki akar sejarah yang panjang, dimulai dari masalah geometris klasik seperti Catenary dan Brachistoroon pada abad ke-17. Nah, perkembangan signifikan terjadi berkat kontribusi Euler dan Lagrange yang memperkenalkan kalkulus variasi sebagai dasar matematisnya. Nah, pada tahun 1960-an, dengan kemajuan teknologi komputer, kontrol optimal ini mulai diaplikasikan secara luas, terutama di dalam bidang kedirgantaraan. Nah, secara umum, kontrol optimal ini bertujuan untuk menemukan input kontrol yang meminimalkan fungsi objektif dengan mempertimbangkan kendala awal, kendala akhir, serta batasan pada keadaan dan input sistem. Nah, masalah ini tuh dapat dirumuskan baik dalam waktu kontinu maupun diskrit tergantung pada kebutuhan aplikasi. Nah, dari sejarah kontrol optimal yang sudah kita tahu, di sini diketahui beberapa rangkuman dari kontrol optimal yang kita baca di slide sebelumnya. Nah, kontrol optimal itu adalah metode untuk menentukan input terbaik, misalnya kecepatan, akselerasi, dosis obat, dan lain-lain agar sistem berjalan secara efisien. Kemudian, kontrol optimal itu digunakan untuk meminimalkan biaya, menghemat energi, atau mencapai target dengan cara yang optimal. Nah, selanjutnya, tujuan dari kontrol optimal itu adalah untuk mengoptimalkan fungsi tujuan. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi tujuan, di mana keterangannya yaitu J besar ini adalah simbol dalam fungsi tujuan atau cost fungsional. Nah, inilah yang akan diminimumkan atau dimaksimumkan. Kemudian, di sini ada T0. T0 itu adalah waktu awal sistem itu berjalan, sampai waktu akhir atau horizon waktu. Nah, pencarian dalam fungsi tujuan ini menggunakan integral. Nah, kemudian di sini ada xt. Nah, xt itu adalah variabel keadaan atau stage variable yang mewakili kondisi sistem saat t. Kemudian ut ini adalah variabel kontrol atau input. Nah, sinyal ini bisa diatur untuk sistem. Nah, kemudian lambang yang ini itu artinya terminal cost. Bisa juga disebut dengan biaya. Nah, ini opsional. Kalau misalnya dia tidak ada, dia hanya dianggap 0. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kita sudah mengetahui sejarah kontrol optimal itu apa, pengertiannya gimana, tujuannya apa, tapi selalu membahas sistem. Nah, sebenarnya sistem dalam kontrol optimal itu apa sih? Nah, sistem dalam kontrol optimal itu adalah sekumpulan komponen atau elemen yang saling berinteraksi dan bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam konteks kontrol optimal atau teknik sistem, sistem biasanya mengacu pada sesuatu yang memiliki input, menghasilkan output, dan memiliki perilaku yang bisa dimodelkan secara matematis. Nah, contoh sistem untuk kita lebih memahami sistem dalam kontrol optimal itu
Di sini disediakan 3 kolom, di mana kolom yang pertama itu adalah sistem, kolom yang kedua adalah input atau kontrol, kolom yang ketiga adalah output atau stage. Nah, sistem mobil, inputnya itu adalah akselerasi, atau biasa disimbolkan dengan UT. Kemudian dia mengeluarkan output, yaitu posisi atau kecepatan, lambangkan dengan XT. Nah, kemudian di sini ada pabrik. Pabrik itu adalah inputnya jumlah mesin aktif, kemudian dia mengeluarkan output itu produksi per jam. Kemudian sistem yang ketiga adalah tubuh manusia. Nah, di sini inputnya itu obat atau vaksin. Kemudian dia mengeluarkan output, yaitu adalah jumlah virus di dalam tubuh. Nah, karena dia minum obat atau dia vaksin, maka jumlah virus yang ada dalam tubuh itu dikeluarkan. Nah, itulah maksud output tadi. Nah, kemudian di sini sistem yang terakhir itu adalah roket. Nah, inputnya itu adalah daya dorong mesin, kemudian outputnya itu adalah posisi dan kecepatan pada roket. Nah, ciri-ciri sistem dalam matematika atau dalam kontrol optimal itu ada 3. Yang pertama itu memiliki input. Input itu adalah sesuatu yang dapat kita kendalikan, disimbolkan dengan UT. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki stage. Stage itu artinya keadaan. Nah, representasi kondisi sistem saat ini dilambangkan dengan XT. Kemudian yang ketiga memiliki aturan evolusi. Nah, bagaimana XT berubah itu disimbolkan dengan X.T sama dengan F, di mana F itu mengandung X, U, dan T. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah membahas tentang kontrol optimal dan sistem. Nah, di dalam kontrol optimal itu ada banyak sekali metode. Tapi dalam pembahasan kali ini yang akan dibahas adalah metode kontrol optimal, yaitu Pontryagin Maximum Principle atau yang biasa dikenal PMP. Nah, apa sih PMP itu? Nah, Pontryagin Maximum Principle atau PMP adalah metode dalam kontrol optimal yang digunakan untuk U star T yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi tujuan atau cost fungsional pada sistem dinamis. Nah, pada metode PMP ini, simbol-simbol yang muncul itu ada beberapa simbol, yaitu yang pertama XT, maknanya itu vektor keadaan atau stage. Kemudian simbol yang kedua itu UT, maknanya itu vektor kontrol. Kemudian yang simbol ketiga itu adalah lambda T. Maknanya itu adalah vektor adjoint. Kemudian simbol yang keempat itu adalah H yang ada benderanya gini, itu maknanya fungsi Hamiltonian. Kemudian simbol yang kelima itu adalah X dot dan lambda dot, itu maknanya adalah turunan waktu dari X dan lambda. Kemudian di sini ada simbol S, buka kurung X, TF, TF. Nah, itu adalah fungsi biaya akhir. Kemudian simbol ini adalah perubahan kecil pada waktu dan keadaan akhir. Kemudian yang terakhir, simbol yang H ini, itu adalah fungsi kontrol optimal sebagai fungsi dari X star dan juga lambda star. Nah, simbol-simbol ini perlu kita ketahui karena di dalam menyelesaikan PMP itu kita saling terikat dengan simbol-simbol ini, jadi kita harus tahu maknanya. Nah, selanjutnya, dalam menyelesaikan PMP ini kita harus tahu prosedur-prosedur apa saja dan langkah-langkah apa saja yang diterapkan dalam pengerjaan PMP ini. Nah, di sini ada tabel 1 yaitu prosedur PMP. Bagaimana cara mengerjakan PMP ini? Di sini saya dapat 2 tabel. Tabel A, B, C. Nah, ini tabel A ini saya dapat dari buku Naidu pada tahun 2002 yang berjudul Optimal Control System. Nah, yang A ini adalah sebuah algoritma langkah-langkah pengerjaan PMP. Nah, di sini diberikan fungsi tujuan
ini adalah fungsi tujuan. Ini fungsi tujuan yang J, ini adalah variabel. Nah, X dot ini adalah variabel. Di sini diberikan nilai awal, T0, dan juga nilai akhir. Nah, kemudian yang B ini adalah langkah-langkah pengerjaan PMP. Ada 5 langkah di sini, di tabel ini. Nah, untuk lebih mudah kita memahami langkah-langkah dan semua ini, kita bisa menggunakan lewat contoh soal saja, karena lewat contoh soal itu lebih mudah memahami apa yang mungkin tidak kita pahami dari materi. Nah, selanjutnya itu, di sini adalah contoh soal. Contohnya seperti ini. Jika kita ingin mengetahui sesuatu, paling mudah kita harus mengetahuinya dengan contoh yang paling simpel. Nah, di sini contoh soal yang saya berikan itu diberikan dua sistem. Nah, ini di mana ada dua variabel. Variabelnya itu yang mana? Nah, variabelnya itu yang x1.x1t dan juga .x2t. Nah, ini adalah variabel-variabel. Pokoknya yang ada dot-dotnya ini itulah variabelnya. Nah, di soal ini variabelnya ada dua, yaitu x1 dan x2. Nah, lalu diberikan fungsi tujuan atau objective function-nya itu 1/2 integral dari nilai awal sampai nilai akhir diintegralkan u kuadrat t dt. Nah, dia diintegralkan terhadap t. Kemudian temukan kontrol optimal dan stage optimal dengan kondisi batas. Kondisi batas itu maksudnya kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, jika diberikan kondisi awalnya itu 0 dan kondisi akhirnya itu 2. Nah, kita asumsikan bahwa kontrol dan stage-nya tidak dibatasi. Pertanyaannya, carilah kontrol dan stage yang optimal pada permasalahan ini. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya itu, setelah kita bisa memahami mana sih yang object system, mana sih yang objective function, setelah itu kita pasti bisa membuat fungsi Hamiltonian. Jadi di sini ini adalah objective function atau fungsi tujuan yang terdapat di soal tadi. Tadi kan soalnya ini. Nah, ini adalah objective function. Kemudian ini adalah variabel f1, f2 yang tadi x.x1.x2 itu adalah variabel, nah digantikan dengan ini. Di mana f1-nya itu sama dengan x2t dan kemudian f2-nya itu sama dengan ut. Nah, setelah kita tadi memahami bagaimana cara memodelkan fungsi tujuan dan juga variabel-variabel, maka kita akan lebih mudah untuk membentuk fungsi Hamiltonian. Nah, di sini di langkah 1, ini adalah fungsi Hamiltonian yang dilambangkan dengan H yang ada benderanya. Bagaimana sih cara menggabungkannya? Nah, sebenarnya menggabungkannya itu cukup simpel. Kita gabungkan saja objective function di sini dengan variabel-variabel stage tadi. Tapi setiap variabel stage itu syaratnya harus dikalikan dengan multivariabel Lagrange yang dilambangkan dengan lambda. Jadi setiap variabel kita kalikan dengan lambda. Nah, gitu. Nah, karena di soal kita tadi terdapat dua variabel, maka multivariabel Lagrange-nya itu ada dua, yaitu lambda 1 dan lambda 2. Kalau misalnya soal kita ada 3 variabel, 4 variabel, maka lambdanya itu mengikuti variabel yang ada di dalam soal kita. Nah, kemudian di sini kan tadi kita gabungkan. Nah, di sini ini kan fungsi tujuan yang di sini. Nah, ini adalah variabel-variabel yang di sini. Nah, ini. Jadi di sini kita tinggal substitusi aja. Di sini kan fungsi tujuan. Nah, itu 1/2 u kuadrat t ditambah ini adalah variabel. Nah, variabelnya itu tadi x2t ya. Kita kalikan dengan multivariabel Lagrange-nya yaitu lambda. Lambda 1t x2t sama juga dengan ini kita kalikan dengan lambda 2t dengan ut. Nah, ini kan variabel 2, ini variabel 1. Kita tinggal kalikan aja dengan lambda.
Nah, kemudian inilah persamaan 1. Kemudian, di langkah yang kedua, kita temukan U star T dari persamaan 1 ini. Jadi caranya itu kita harus menurunkan terhadap U. Nah, U star itu artinya U yang optimal atau kontrol yang optimal. Dengan cara turunan pertama itu sama dengan 0 yang di stage 2. Kenapa turunan pertama sama dengan 0? Kan gitu pertanyaannya ya. Nah, kita balik lagi ke pelajaran kalkulus. Dengan turunan pertama itu, kita bisa mencari nilai maksimal dan minimalnya. Nah, karena ini kan belum ada apa-apa ya, jadi dia turunannya itu 0. Nah, di sini U star T tambah lambda 2 star sama dengan 0. Karena kan ini sama dengan 0, ini sama aja dengan turunan ini. Kemudian, menghasilkan U star T sama dengan min lambda 2 star. Nah, ini adalah hasil dari dan diberikan persamaan kedua. Nah, di sini kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu substitusikan persamaan pada langkah 2 ke langkah 1. Temukan Hamiltonian optimal sebagai, nah di sini substitusikan U star yang kita dapat tadi pada persamaan 2 ke persamaan Hamiltonian. Nah, maka hanya sekarang itu ada starnya. Maka jika kita masukkan input yang optimal, dalam hal ini U star tadi, maka fungsinya sudah berubah menjadi fungsi yang optimal. Buktinya dapat kita paparkan di dalam persamaan 3 ini. Nah, kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mencari stage dan co-stage dari persamaan yang ketiga. Nah, sebelum kita masuk ke langkah yang keempat, apa sih stage dan co-stage itu? Nah, stage itu adalah mencari nilai variabel yang dua tadi. Nah, x1 dot dan x2 dot. Nah, itu kita mencari itu. Kemudian co-stage itu adalah kita mencari multivariable Lagrange tadi. Dalam hal ini, dia itu tadi lambda 1 dan lambda 2 karena kita menggunakan dua variabel. Nah, pertanyaannya gimana sih cara mencari persamaan 4, 5, 6, 7 ini? Nah, kita itu harus mengingat kembali pelajaran kalkulus untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini. Nah, di sini ada x1 dot sama dengan x2 star t. Nah, kita harus mencari, langkahnya itu kita harus mencari x1 itu berapa sih nilainya. Nah, kita mencarinya itu menggunakan integral. Karena di sini persamaan 4 sampai 7 ini mereka saling terhubung, maka kita menyelesaikannya itu tidak dari persamaan keempat, tapi dari persamaan yang keenam. Karena ini yang bisa diintegralkan. Di sini saya kasih satu contoh, karena ini bergantung pada T, maka integralnya diintegralkan dengan dt. Nah, lambda 1 dot sama dengan 0. Nah, jika 0, maka setiap yang dikalikan 0 itu akan menghasilkan konstanta. Nah, buktinya dapat kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, di sini, dengan menyelesaikan tadi menggunakan kalkulus, persamaan 4, 5, 6, dan 7, sekarang kita itu punya stage yang optimal dan co-stage. Nah, di sini, makanya di sini tadi lambda 1 starnya itu sama dengan C1. Setelah kita substitusikan ke contoh yang lain yang sudah diintegralkan menggunakan kalkulus tadi, nanti didapatkan hasilnya seperti pada yang ini. Ini sudah saya cari dan dapatnya ini menggunakan kalkulus integral. Nah, setelah dapat, stage yang optimal itu adalah x1 star dan x2 star ini stage-nya sudah optimal dan co-stage yang optimal itu lambda 1 star dan lambda 2 star. Nah, star di sini itu artinya dia itu sudah optimal setelah kita lakukan pencarian menggunakan kalkulus tadi. Kemudian kita masuk ke langkah yang kelima. Nah, di langkah kelima ini kita dapatkan kontrol optimal dari persamaan 2. Nah, kalau kita balik ke persamaan kedua tadi, itu kan kita mencari U star T.
Nah, U star T itu sama dengan min lambda 2 star T. Apa sih ini? Kan kita nggak tahu gitu, ini apa gitu. Jadi di sini udah kita cari, kita tinggal substitusi aja. Di sini kan lambda 2 starnya itu min C1T tambah C2. Jadi di sini min, kita kalikan dengan ini, maka min kali min itu positif, min kali positif itu negatif. Jadi hasil dari U star T itu C1T dikurang C2. Nah, jadi intinya untuk metode kontrol optimal PMP ini, kita cukup mencari 3 hal yang dicari, yaitu yang pertama, kontrol yang optimal, yang kedua, stage yang optimal, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu co-stage yang optimal dari fungsi Hamiltonian tadi. Nah, di sini di mana nilai C1, C2, C3, C4, gimana sih cara kita nyarinya kan? Nah, cara kita nyarinya itu kita juga harus mengingat nih pelajaran persamaan diferensial biasa atau PDB. Atau bisa juga dengan menggunakan persamaan diferensial parsial. Nah, kita tinggal substitusikan nih. Jadi kita harus mengerti dan kita harus melewati mata kuliah itu dulu. Jadi di sini setelah saya cari, di sini didapatlah nilai C1-nya itu 3, nilai C2-nya itu 4, nilai C3-nya itu 2, dan nilai C4-nya itu 1. Nah, ini dicari menggunakan persamaan diferensial parsial atau persamaan diferensial biasa ya. Nah, kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu di langkah ke-6 itu adalah substitusikan nilai C1, C2, C3, C4 yang kita dapat dari PDB tadi ke stage dan co-stage yang optimal. Sehingga kita dapatkan kontrol optimalnya adalah di sini lambda 1 star itu sama dengan C1, nilai C1 itu 3. Kemudian di sini ada lambda 2 star itu sama dengan min C1T ditambah C2 sama dengan min C1-nya itu 3, jadi min 3T ditambah C2-nya itu 4, ditambah 4. Kemudian di sini variabelnya X2 star sama dengan C1 per 2T kuadrat dikurang C2T ditambah C3. Nah, C1-nya itu 3, jadi 3 per 2T kuadrat dikurang C2-nya itu 4, jadi 4T ditambah C3-nya itu 2. Jadi sama dengan 3 per 2 itu 1,5T kuadrat dikurang 4T ditambah 2. Kemudian variabel X1 star itu sama dengan C1 per 6 T pangkat 3 dikurang C2 per 6 T pangkat 2 ditambah C3T ditambah C4, di mana C1-nya itu 3 per 3, jadi 3 per 6 T pangkat 3 dikurang C2-nya itu 4, 4 per 2 T pangkat 2 ditambah 2T, karena C3-nya 2 ditambah 1, jadi 3 per 6 itu 0,5. Jadi 0,5T pangkat 3 dikurang 4 bagi 2 itu 2, jadi 2T pangkat 2 ditambah 2T ditambah 1. Nah, di mana U star T-nya itu sama dengan 3T dikurang 4. Nah, di mana tadi X ini, X1 star, X2 star itu merupakan stage yang optimal. Kemudian lambda 1 star, lambda 2 star itu merupakan co-stage yang optimal. Dan yang terakhir ini adalah U star T, itu merupakan kontrol yang optimal. Nah, kemudian selanjutnya itu kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu metode PMP ini adalah pendekatan yang sangat penting dalam kontrol optimal untuk menentukan strategi terbaik yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi tujuan. Nah, PMP ini memberikan kondisi perlu dalam bentuk sistem persamaan diferensial dan persamaan Hamiltonian. Nah, prinsip ini memungkinkan kita merumuskan dan menyelesaikan masalah kontrol optimal dengan kendala dinamik dan batasan awal sampai akhir. Nah, melalui langkah-langkah sistematis, yaitu membangun fungsi Hamiltonian, mencari kontrol optimal, dan menyelesaikan sistem adjoint, PMP memberikan solusi matematis yang kuat untuk sistem. Dengan memahami berbagai tipe sistem akhir, kita dapat menemukan prinsip ini sesuai dengan kebutuhan kasus yang nyata. Nah, kemudian yang terakhir itu saran dari yang saya pelajari tentang kontrol optimal ini sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, kita itu harus memiliki pemahaman mendalam tentang kalkulus variasi dan sistem dinamis diperlukan sebelum kita menerapkan metode PMP ini. Yang kedua,
disarankan menggunakan software bantu seperti MATLAB dan Python untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial secara numerik. Dan yang ketiga, PMP ini sangat bermanfaat dalam bidang teknik, ekonomi, dan sistem kendali canggih. Penggunaan lebih lanjut di bidang industri perlu dieksplorasi. Nah, jadi kita agar lebih mudah memahami kontrol optimal ini, terutama metode yang sedang kita bahas saat ini, yaitu metode PMP, kita itu harus memahami dulu kalkulus, harus memahami persamaan diferensial, baik itu persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial, agar kita lebih mudah memahaminya. Nah, sekian materi yang saya paparkan tentang mata kuliah kontrol optimal, terutama metode PMP ini. Mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.